mengurus cuti pada semester yang akan berjalan, maka adik-adik dinyatakan ditulis tetap aktif ya, tetap aktif di portal gitu ya, di portalnya tetap aktif ya, ditulisnya aktif tapi tidak aktif ya, dalam kenyataannya tidak aktif ya. Jadi kalau tidak mengisi KRS dan tidak mengurus cuti pada semester yang akan berjalan ya, atau tidak mengurus cuti pada semester yang akan berjalan, maka dinyatakan tetap tidak aktif dan tetap dikenakan BPP. Jadi argonya berjalan terus ya. Argonya berjalan terus ya. Argonya berjalan terus ya. Jadi itu ya, dan tidak akan menerima KHS ya. Jadi jangan sampai adik-adik ketika pada semester akan berjalan itu kan adik-adik bisa melihat di portal masing-masing dari adik-adik ya. Itu ada kalender akademik. Jadi tolong lihat kalender akademiknya baik-baik, yang dipahami baik-baik. Ya, jangan sampai terlambat ataupun telat ataupun tidak mengisi KRS, atau kalaupun tidak bisa mengisi KRS mengurus cuti gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian untuk kartu hasil studi ya, KHS ya, kartu hasil studi tentunya ini adalah hasil belajar dari tiap semester ya. KHS yang diterima, mohon maaf, ada yang mengetik ya. Oke, terima kasih ya. KHS adalah hasil belajar dari tiap semester ya. KHS ini KHS akan diterima dan nilai diakui secara resmi jika sebelumnya telah mengisi KHS dan telah melunasi kewajiban. Jadi KHS akan diterima oleh adik-adik mahasiswa apabila mengisi KRS secara resmi ya di portal gitu dan divalidasi oleh dosen pembimbingnya atau penasihat akademiknya dan telah melunasi kewajiban ya, dan telah melunasi kewajiban. Nah, kewajiban secara administratif tentunya ya. Kemudian KHS yang telah diterima harus dilihat dengan sama dan ditunjukkan kepada penasihat akademik adik-adik. Jadi sekali lagi ya, KRS dan KHS ini ya wajib adik-adik print ya dari semester awal sampai semester yang sedang berjalan atau semester terakhir adik-adik tempuh ya. Jadi sekali lagi KRS ya dan KHS ini adalah dokumen penting ya, dokumen penting dalam proses perkuliahan selama adik-adik belajar di sini ya. Jadi tolong kalau sudah mengisi KRS dan sudah divalidasi ya dan sedang berjalan itu di-print KRS-nya ya. Harus punya adik-adik harus punya bentuk hard copy-nya ya dari KRS pada semester yang sedang berjalan ya, yang ditandatangani atau telah dilihat disetujui oleh penasihat akademik adik-adik. Begitu juga KHS. Ketika adik-adik menerima KHS-nya ya, jangan didiamkan tetapi tolong di-print ya. Jadi KRS dan KHS ini adik-adik harus punya bentuk hard copy-nya ya, bentuk yang sudah di-print dan disimpan sebagai dokumen penting bagi adik-adik ya. Karena mohon maaf adik-adik ya, Bapak Ibu semua ya, yang namanya sistem itu kadang-kadang ada korupnya, ada tidak stabilnya, ada kerusakannya ya. Jadi kami mencoba memitigasi ataupun mencegah ya adik-adik kehilangan mata kuliah ya. Adik-adik merasa sudah mengambil mata kuliah tersebut tapi ternyata di transkrip nggak ada gitu ya. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti ini ya, maka saya sarankan, bukan disarankan ya, harusnya setengah wajib ya, sunnah muakkad gitu ya. Jadi adik-adik harus mencetak ya KRS bentuk hard copy-nya dan KHS bentuk hard copy-nya dan disimpan, jangan sampai hilang. Ya. Itu mengenai KRS dan KHS. Kemudian mengenai cuti akademik, adik-adik sekalian ya, ini juga sudah saya jelaskan ya pada saat adik-adik mengikuti, biasanya pada saat adik-adik mengikuti PKKMB ya.
ya pengenalan kehidupan kampus ya. Ini pasti saya jelaskan ya. Jadi cuti akademik itu baru bisa dilakukan semester 3 adik-adik ya. Ya. Jadi cuti akademik itu baru bisa dilakukan di semester 3. Jadi kalau adik-adik ingin cuti akademik di semester 1, misalnya semester 1 gitu ya baru selesai, kemudian semester 2 mau cuti, itu nggak bisa. Ya. Ya. Kemudian cuti akademik ini maksimal 2 semester berturut-turut, 2 semester ya. Jadi cuti akademik maksimal 2 semester alias 1 tahun secara berturut-turut ya. Jadi kalau sudah cuti 2 semester gitu ya berturut-turut, maka ya semester ketiganya adik-adik harus masuk dulu ya. Cuti berapa semester sih Sensei? Maksimal 4 kali. Ya, maksimal 4 kali, maksimal ya. Ya, tapi jangan sampai cuti terus sampai 4 kali, jangan ya. Dan maksimal itu 2 semester berturut-turut ya, 2 semester itu. Jadi setahun ya harus masuk dulu gitu ya. Jadi nggak bisa 4 semester aja deh Sensei, apa namanya langsam gitu ya. Ya, 4 semester berturut-turut itu nggak bisa, 3 semester berturut-turut juga nggak bisa ya. Maksimal 2 semester berturut-turut, masuk dulu, kemudian mau cuti lagi bisa gitu ya. Tapi disarankan itu tidak dilakukan karena bukan hal yang baik untuk masa depan akademik adik-adik ya. Kemudian cuti akademik diajukan dengan alasan yang kuat ya, mengisi form cuti akademik ya dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari penasihat akademik. Jadi cuti akademik itu dikonsultasikan dulu dengan penasihat akademik Anda dan mendapat persetujuan dari penasihat akademik ya. Nah, ini banyak yang terjadi seperti ini ya, mahasiswa itu menghilang ya, begitu saja pergi ya, tidak mengajukan cuti akademik ya, maka dianggap tidak aktif dan tetap berhutang di BPP berjalan ya. Terhitungnya di portal kami ya, adik-adik tetap tulisannya aktif tetapi tidak bisa mendapatkan KHS nantinya, nggak ada KRS-nya juga ya. Jadi jangan sampai adik-adik menghilang tanpa melakukan cuti akademik kalau memang ingin cuti dulu ataupun istirahat terlebih dahulu ataupun ada hal-hal lain yang mengharuskan adik-adik cuti. Oke, jadi tolong perhatikan ini baik-baik ya. Kalau misalnya tidak mengurus cuti, ya, maka tetap argonya itu akan berjalan. Ya. Biaya BPP-nya terus ya semester, gitu ya. Nah ini akan memberatkan adik-adik kalau adik-adik ingin comeback atau kembali lagi kuliah. Baik, berikutnya. Untuk kurikulum 2017 ya adik-adik semua ya yang sedang adik-adik jalani ya kita untuk sampai dengan tahun ini terakhir ya ini kita masih menjalani 2 kurikulum yaitu kurikulum 2012 dan kurikulum 2017. Ya, saya akan membahas kurikulum 2017 ya. Kurikulum 2012 ya kemungkinan terakhir semester ini ya. Kurikulum 2017 itu dibuat berdasarkan masukan dari pengguna. Artinya pengguna lulusan kita ya, perusahaan ya, kemudian instansi-instansi dari yayasan, alumni, mahasiswa yang ada di sini ya. Kemudian tenaga ahli dan hasil analisis dari lulusan atau tracer study ya. Jadi kurikulum 2017 ya kita buat berdasarkan masukan dari pengguna, yayasan, alumni, mahasiswa juga, adik-adik juga, masukan dari adik-adik ya, tenaga ahli dan hasil dari tracer study ya. Nah, masukan dari pengguna sampai dengan tracer study itu ya ada beberapa hal yang menjadi fokus dari kurikulum 2017 ya, yang diperbaiki, yang kita coba perbaiki di kurikulum 2017 ya. Yang pertama adalah ya saran untuk peningkatan kemampuan bahasa Jepang dan kemampuan komunikasi bahasa Jepang ya. Jadi dari para pengguna kebanyakan ya yang kita terima surat permohonan rekrutmennya itu kemampuan bahasa Jepangnya minimal N3 atau N2, N3 atau N2 gitu ya. Tapi akhir-akhir ini semakin banyak yang minta N2 gitu ya. Jadi JLPT standarnya itu JLPT N2 ya. Nah, kemudian untuk komunikasi bahasa kita juga dapat masukan dari para pengguna ya. Level bahasa Jepangnya memenuhi kriteria ya N3 gitu ya.
lulusan kita level bahasa Jepangnya memenuhi kriteria N3. Tetapi ketika komunikasi ya dengan orang Jepang dengan bahasa Jepang gagu gitu ya. Nggak bisa ngomong gitu ya. Bahkan untuk perkenalan diri aja Jiko Shokai ya itu nggak proper gitu ya. Nah, itu masukan dari pengguna. Ya. Jadi itu yang harus kita tingkatkan ya. Level bahasa Jepangnya kita tingkatkan, kemampuan komunikasi atau berbicara bahasa Jepangnya juga ya, kemampuan komunikasi dalam bahasa Jepangnya juga kita tingkatkan gitu ya. Itu kita lakukan, kita coba lakukan di kurikulum 2017. Nah, kemudian juga pemahaman terhadap budaya, terutama budaya kerja di masyarakat Jepang ya. Dan tentunya masyarakat Jepang itu sendiri ya, hubungan antara atas bawah gitu ya. Kemudian budaya soto uchi gitu ya. Hal-hal seperti inilah yang diminta dipahami oleh mahasiswa atau lulusan dari prodi kita ya oleh para pengguna. Kemudian satu lagi yang paling penting ya, kemampuan bahasa oke ya. IPK tinggi gitu ya. Sampai 4 gitu misalnya atau sampai 3, berapa gitu ya. Tetapi ya banyak para pengguna mengeluhkan ya ketika diberi masalah lebih besar gitu ya, ketika dibenturkan ataupun terbentur masalah ya, adik-adik ataupun mahasiswa lulusan kita cenderung melarikan diri. Artinya apa? Ya artinya kemampuan untuk memecahkan masalah itu masih kurang gitu ya. Udah ketakutan duluan ya. Artinya gampang menyerah gitu ya. Nggak fight gitu ya, nggak tough gitu ya. Itu ya masukan dari pengguna ya. Bahasa Jepangnya bagus, IPK-nya tinggi, ngomongnya baik, tapi ketika diberikan tanggung jawab lebih atau masalah yang lebih gitu ya, itu mereka cenderung lemah gitu ya. Bukan lemah ya, sulit memecahkan masalah. Nah, inilah kemandirian untuk memecahkan masalah atau kemampuan untuk memecahkan masalah inilah menjadi salah satu perhatian di kurikulum 2017. Ya. Nah, kemudian ada kemampuan dasar manajemen dan komputer, ya tentunya ini juga carry over dari kurikulum 2017, di mana dalam kurikulum 2017 sudah ada dasar-dasar manajemen dan komputer Jepang, ya itu carry over di kurikulum 2017. Ya. Nah, kemudian ada lagi masukan bahwa ada keinginan dari mahasiswa atau lulusan memiliki kemampuan tambahan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Berdasarkan studi lulusan atau analisis lulusan atau tracer study, lulusan kita kebanyakan bekerja sebagai administrator di perusahaan Jepang, kemudian sebagai pengajar, ya, ada sebagai penerjemah juga ada, ya, ada juga yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya. Jadi mereka ingin punya kemampuan tambahan ya untuk bidang-bidang, untuk profil-profil pekerjaan yang mereka ingin dapatkan gitu ya. Kalau misalnya ada dari lulusan itu ingin jadi administrator, ya tolong dong bahasa Jepang bisnisnya supaya saya tahu ya bahasa Jepang Keigo lebih baik lagi, bagaimana cara berkomunikasi di dalam perusahaan menggunakan bahasa Jepang bisnis gitu ya. Itu kita pikirkan di kurikulum 2017 ya. Nah, tentunya nanti kita bisa lihat ya di kurikulum 2017 ini bagian mana ya. Tentunya di bagian mata kuliah pilihan tambahan kemampuan keilmuan sesuai bidang pekerjaan itu kita masukkan di kurikulum 2017. Nah, di kurikulum 2017 ini ya tentunya berdasarkan masukan dari tadi ya dari para stakeholder ya, maka kita memiliki visi ke depan ya. Kami ingin menghasilkan lulusan bahasa Jepang yang kemampuannya setara dengan JLPTN 2 dan memiliki kemampuan komunikasi standar JF level B1 ya. Kemudian memahami budaya dan masyarakat Jepang, mampu memecahkan masalah dengan kearifan lokal dan filosofi monozukuri ya. Jadi adik-adik ya diharapkan mampu memecahkan masalah ya, mampu memiliki
metode untuk memecahkan masalah setelah adik-adik belajar mata kuliah monozukuri. Karena inti dari monozukuri ya ataupun latar belakang ataupun tiang penyangga dari monozukuri adalah kaizen. Ya, kaizen adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, gitu ya. Nah, jadi dengan belajar monozukuri tentunya adik-adik diberikan metode untuk memecahkan masalah. Kemudian memiliki kemampuan dasar manajemen dan teknologi informasi untuk bekerja secara mandiri ya atau di lembaga atau di perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, ini adalah visi dari kami. Ya, visi di 2000 lulusan kami kan nanti di 2021 ini ya. Jadi lulusan di 2021 ini idealnya memiliki kemampuan ini semua gitu ya. Oke. Baik, kemudian misinya tentunya untuk kami berusaha menyelenggarakan pendidikan ya agar menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan bahasa Jepang standar level B1 ya. Kemudian mengembangkan kemampuan studi di bidang penelitian dan linguistik ya tentunya ya. Kemudian menciptakan suasana akademik yang mendukung peningkatan kualitas Tridharma perguruan tinggi. Ya, mungkin adik-adik dan rekan-rekan Bapak Ibu rekan-rekan dosen udah tahu ini Tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain baik dalam dan luar negeri agar visi kita bisa tercapai. Nah, kurikulum 2017 ya berdasarkan tadi masukan dari stakeholder dan hasil tracer study di 2017 ya ada beberapa hal yang menjadi fokus ya. Pertama adalah profil dari lulusan ya. Mohon maaf adik-adik sebentar saja ya. Nah, saya ada hal yang urgent. Tunggu sebentar, maaf adik-adik ya, tunggu sebentar. Halo, Pak pagi sama Om Gua, Om Jati, Om Pro yang meninggal. Lagi rapat nih ya, jadi ya. Mohon maaf adik-adik, modorimashita ya, saya balik lagi, I'm come back again. Oke, apa sih katanya ada dosen yang bilang begitu. Oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi kurikulum 2017 ya berdasarkan masukan dari para pengguna dan masukan dari stakeholder ya dan kemudian juga hasil dari tracer study ya. Itu ada ada beberapa hal ya. Pertama adalah mengenai profil lulusan. Jadi berdasarkan tracer study kita mengerucutkan lulusan kita menjadi 4 ya. Jadi profil lulusan kita 4 ya. Jadi berdasarkan profil lulusan ini berdasarkan tracer study ya. Jadi lulusan kita itu kebanyakan ada yang bekerja sebagai instruktur bahasa dan budaya atau guru maupun dosen ya. Kemudian penerjemah ya, kemudian administrator atau karyawan di lembaga perusahaan Jepang gitu ya. Kemudian peneliti pemula yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Jadi berdasarkan profil lulusan ini kita membuat sistematika atau membuat urutan mata kuliah yang ada di kurikulum 2017. Nah, target dari profil tersebut adalah ya kalau Anda ingin menjadi instruktur bahasa dan budaya Jepang, Anda ingin menjadi penerjemah, Anda ingin menjadi administrator di perusahaan Jepang, kemudian Anda ingin menjadi peneliti pemula ya atau ingin melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi yang berkaitan dengan kejepangan, tentunya ada beberapa standar ataupun kemampuan yang harus Anda miliki untuk bekerja sesuai dengan profil yang 4 tadi ya. Yang pertama ya
secara ideal ya, yang idealnya ya, kalau Anda ingin jadi instruktur bahasa, ingin jadi administrator di perusahaan Jepang, ya karyawan di perusahaan Jepang, ingin menjadi penerjemah, ingin menjadi apa namanya peneliti pemula atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi di dalam dan di luar negeri atau di Jepang, maka Anda harus memiliki kemampuan JLPT N2 dan kemampuan komunikasi dengan standar level JFB1 ya. Kemudian metode pengajaran bahasa asing ya. Kalau untuk apa namanya instruktur bahasa dan budaya, kemudian mampu membuat rencana pembelajaran dan mengaplikasikannya di dalam kelas. Yang keempat tentunya ya, kalaupun Anda ingin menjadi instruktur bahasa dan budaya Jepang, maka Anda harus mampu mencari solusi untuk memecahkan masalah dengan mengaplikasikan Monozukuri terutama mengenai kaizen-nya ya, continuous improvement-nya ya. Jadi ketika Anda mengajar nanti tentunya akan mendapatkan apa namanya hal-hal baru atau masalah-masalah yang Anda dapati ketika Anda mengajarkan bahasa dan budaya Jepang. Nah, itu kan Anda harus pecahkan itu ya. Bagaimana cara memecahkannya? Salah satu metodenya dengan menggunakan kaizen atau continuous improvement ya caranya gitu ya. Nah, kemudian untuk penerjemah tentunya tadi ya sama dengan instruktur, Anda juga harus punya kemampuan JLPT N2 ya, kemampuan standar JF level B1. Kemudian menguasai metode penerjemahan tentunya yang sudah mengikuti kelas saya atau kelas Pak Hari ya untuk penerjemahan tentunya Anda diajarkan di awal itu bagaimana cara menerjemahkan dan teori-teori penerjemahan itu apa ya. Kemudian Anda juga diharapkan mampu menerjemahkan secara lisan maupun tulisan ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang maupun sebaliknya ya. Kemudian memahami perbedaan budaya dan masyarakat Jepang antara masyarakat Indonesia dan Jepang ya. Jadi yang namanya penerjemah ya itu tidak hanya memiliki kemampuan bahasa yang seimbang tapi juga memiliki kemampuan pengetahuan budaya dan masyarakat Jepang yang seimbang di antara dua budaya gitu ya. Misalnya kalau Anda penerjemah bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, maka selain Anda harus memiliki kemampuan di bahasa Indonesia dan bahasa Jepang yang sama levelnya, yang sama baiknya, maka juga Anda harus memiliki kemampuan atau pengetahuan bahasa dan budaya dan masyarakat Indonesia dan Jepang yang sama baiknya gitu ya. Dan sebagai penerjemah tentunya harus memiliki banyak apa namanya pengetahuan ya, pengetahuannya harus luas ya, jangan sampai kudet ya, kurang update gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat sama juga dengan profil yang tadi ya, profil instruktur bahasa, tentunya ya sebagai penerjemah juga nantinya adik-adik akan menemui masalah ataupun hambatan. Nah, bagaimana cara mengatasi hambatan itu? Ya, kemungkinan bisa dibantu ketika kita dengan menerapkan filosofi Monozukuri ataupun filosofi kaizen dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian administrator di lembaga atau perusahaan Jepang tentunya sama dengan instruktur maupun penerjemah ya di perusahaan Jepang ya kebanyakan ya permintaan-permintaan yang datang ke kami level bahasa Jepangnya minimal N2 itu atau minimal N2 atau ada yang N3 tapi itu level biasanya level pengajar ya untuk pengajar di suatu lembaga bahasa gitu ya. Tapi rata-rata perusahaan sekarang itu sudah menargetkan level 2 ya. Kemudian memahami perbedaan budaya dan masyarakat Jepang tentunya kalau Anda bekerja di perusahaan Jepang, Anda juga harus memahami budaya kerja dari perusahaan itu, ya perusahaan Jepang itu. Jadi Anda harus paham budaya kerja di perusahaan Jepang. Kemudian menguasai ataupun mengetahui dasar-dasar ilmu manajemen ya dan bahasa Jepang untuk keperluan bisnis ya. Tentunya ketika Anda bekerja di perusahaan Jepang ya Anda juga tidak fokus kepada misalnya berkaitan dengan kejepangan, tapi Anda diminta untuk mengurus masalah-masalah yang bersifat administratif ya, ataupun yang bersifat office ya, masalah-masalah office ya, administratif itu ya, dan butuh kemampuan dasar manajemen gitu ya. Dan tentunya juga bahasa Jepang untuk keperluan bisnis ya, juga Anda perlu pahami ya. Kemudian tadi sama
ya, dimanapun Anda bekerja, apapun profesi Anda, tentunya Anda akan mengalami masalah di suatu waktu gitu ya. Nah, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut? Salah satunya juga dengan bisa mengaplikasikan filosofi monozukuri. Ya. Kemudian peneliti pemula bahasa dan budaya Jepang, ya ini kalau misalnya adik-adik ya ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, atau ya saya mau jadi pemerhati kejepangan aja deh ya, saya nggak mau jadi karyawan, saya nggak mau jadi penerjemah, saya nggak mau jadi dosen, saya cuma mau jadi pemerhati kejepangan ya, kerja di lembaga penelitian gitu ya. Maka sama ya seperti profil-profil yang lainnya, kemampuan untuk membaca materi-materi yang berkaitan dengan kebudayaan Jepang, masyarakat Jepang dan sebagainya. Tentunya untuk menjadi peneliti ya Anda harus punya kemampuan JLPTN2 untuk bisa memahami teks-teks tersebut ya. Nah, kemudian juga memahami perbedaan budaya masyarakat Indonesia dan Jepang tadi ya, menguasai metode penelitian linguistik, bahasa, sejarah atau masyarakat dan kesusastraan Jepang ya. Ya. Jadi nanti tentunya di semester 7 kalau tidak salah adik-adik sudah mendapatkan metode penelitian dan seminar gitu ya. Nah, di situ adik-adik bisa memilih ya bidang penelitian apa yang adik-adik ingin jalani gitu ya. Kemudian mampu mencari solusi tentunya sama ya dimanapun sebagai apapun adik-adik ya, profesi apapun adik-adik pasti akan mendapati masalah. Ya, tentunya untuk memecahkan masalah ini salah satunya mungkin kita bisa menerapkan filosofi monozukuri ya. Dalam hal ini bagaimana caranya melakukan continuous improvement atau melakukan perbaikan berkelanjutan ya dengan mengaplikasikan filosofi monozukuri yang kita pelajari di prodi ini gitu ya. Nah, berikutnya adalah ya target kemampuan bahasa Jepang di kurikulum KKNI 2017 ya. Nah, target kemampuan bahasa Jepang itu sesuai dengan semester yang adik-adik jalani ya. Semester 1 ya, ini materi bahasa Jepangnya itu setara dengan N5. Jadi kalau adik-adik lulus di semester 1 ya, itu adik-adik dianggap memiliki kemampuan bahasa Jepang setara N5. Oleh sebab itu ya, adik-adik wajib mengikuti JLPT N5 sebagai bukti capaian kemampuan tersebut ya. Jadi ya jangan sampai kemampuan tersebut jangan sampai adik-adik lalai gitu ya untuk untuk mengikuti JLPT ya. Kemudian di semester 2 ya materi bahasa Jepang yang ada di pelajari itu setara dengan JLPT N4 ya. Jadi di semester 2 itu bagi adik-adik semua wajib ikut JLPT N4 bagi yang sudah lulus N5. Di semester 3 dan 4 ya materi bahasa Jepangnya setara dengan JLPT N3 ya. Jadi adik-adik wajib ikut JLPT N3 bagi yang sudah lulus N4 di semester 3 dan 4 ya. Kemudian di semester 5 dan 6 ya materi bahasa Jepang itu setara dengan JLPT N2 ya, mata kuliah peminatan profil ya. Nah, di semester 5 dan 6 ini ya, materi bahasa Jepang yang kami berikan kepada adik-adik itu setara dengan N2. Makanya adik-adik pasti merasakan kesulitan di sini ya, sangat sulit ya. Karena memang setara dengan N2 ya. Kemudian di semester 5 dan 6 itu sudah ada mata kuliah peminatan sesuai dengan profil yang adik-adik inginkan gitu ya. Tadi ada 4 profil itu yang bisa adik-adik pilih, yang mana yang adik-adik akan pilih sebagai jalan masa depan adik-adik, yang mana mau jadi profesi apa gitu ya. Nah, kemudian di semester 7 dan 8 ini ada metodologi dan seminar penelitian, kemudian ada penulisan skripsi di semester 8. Ya. Jadi kami harapkan di semester 8 adik-adik sudah bisa fokus saja kepada penulisan skripsi. Ya. Nah, semester 7 di situ ada KKN juga ya, ada mata kuliah pilihan internship atau KKN ya. Nah, kedepannya karena sekarang tidak bisa berjalan karena kondisi pandemik ya. Sekarang tidak bisa berjalan karena kondisi pandemik di kedepannya ya. Kemungkinan di semester 7 itu ya adik-adik bagi yang sudah memenuhi syarat didorong untuk bisa internship di berbagai bidang pekerjaan sesuai dengan profil.
Baik ya, mengenai detail dari kurikulum dan mata kuliah yang ada di kurikulum KKNI 2017 itu semester 1 sampai semester 4 itu sudah standar ya, sudah standar, tidak ada yang perlu tidak ada yang perlu apa namanya sudah dipaketkan gitu ya. Sudah dipaketkan ya. Jadi sudah standar. Nah, yang berbeda sedikit adalah di kurikulum setelah semester 5 ke bawah ya, ke atas, ini semester 5 ke atas ya. Jadi tahun ketiga itu yang memerlukan perhatian lebih dari adik-adik ya. Di semester 5 itu ya ada 18 mata kuliah ya wajib ya, 18 SKS mata kuliah wajib dan ada 10 mata kuliah pilihan yang bisa dipilih ya. Ya, mata kuliah pilihan itu mulai di semester 5. Jadi sebelum semester 5 ada baiknya adik-adik sudah menentukan pilihan profil mana yang adik-adik akan tuju gitu ya. Jadi sebelum semester 5 ya, mulai dari sekarang ya atau sebelum semester-semester sebelumnya adik-adik bisa memilih merencanakan ya, mulai bersikap dewasa untuk memilih mau jadi apa saya nantinya gitu ya di semester 5 ya. Nah, tolong pilih mata kuliah sesuai dengan profil yang adik-adik inginkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk semester berikutnya, semester 6 ya. Ini semester 6 ya, kurang lebih sama ya. Jadi ada 18 mata kuliah wajib dan ada 12 mata kuliah pilihan ya, 12 mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah pilihan ya. Nah, di sini juga sama sesuai dengan profil yang adik-adik pilih ya. Jadi mata kuliah pilihannya sesuai dengan profil yang adik-adik pilih ya. Semester 7 gitu ya. Semester 7 ini metodologi penelitian ya, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, kewarganegaraan, kewirausahaan dan filsafat bahasa. Ada 12 SKS yang ada di semester 7 yang wajibnya ya. Kemudian metodologi ini adik-adik pilih salah satu ya, nggak semuanya ya dipilih ya. Pilihlah salah satu ya. Pilihlah salah satu yang merupakan minat dari adik-adik. Nah, kemudian dalam mata kuliah pilihan ya silakan nanti dipilih ya. Ada 16 mata kuliah pilihan termasuk program KKN ya, tapi ini belum berjalan ya. Adik-adik mohon maaf karena kondisi pandemi ya. Yang semester 8-nya ini ada penulisan skripsi ya. Bagi adik-adik yang sudah memenuhi jumlah mata kuliah pilihan ya, yang memenuhi mata kuliah pilihan yaitu ada ada sudah 8 sampai 10 SKS mata kuliah pilihannya, maka adik-adik di semester 8 cukup mengambil mata kuliah skripsi saja ya. Oke, saya lanjutkan ya adik-adik ya, nanti bisa bertanya di sesi diskusi ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah pilihan sesuai dengan profil yang diminati, bagi adik-adik yang memilih instruktur bahasa dan budaya, itu mata kuliah pilihan yang diambil di semester 5, 6, dan 7 adalah ini ya. Gaikoku Gokyo Juho, praktek mengajar bahasa Jepang 1 dan praktek mengajar bahasa Jepang 2 di semester 6 dan 7-nya. Kemudian ada mata kuliah pilihan penunjang ya. Jadi selain mata kuliah pilihan ini, adik-adik bisa menambahkan lagi mata kuliah pilihan yang ada di sini ya. Pilihan yang ada pilihan di sini ya. Ada Nihon Bunka Sakai atau Nihon Bunka Sakai 1, Nihon Bunka Sakai 2 di semester 6 ya. Kemudian untuk bagi adik-adik yang memilih profil penerjemah gitu ya, itu bisa wajib memilih ya mata kuliah pilihan Hongyaku Tsuyaku ya, kemudian Bijinis Bungsho atau Hongyaku di semester 7. Ya, ini mohon diambil bagi adik-adik yang ingin menjadi penerjemah ya pilihannya. Nah, ini pilih mata kuliah pilihan penunjang kurang lebih sama ya. Nihon Bunka Sakai itu bebas ya, siapa aja boleh ambil ya. Nah, kemudian untuk administrator ya, adik-adik ya, bagi administrator ya, bagi administrator ya, ini ada Bijinis Nihongo ya, administrator atau karyawan perusahaan Jepang. Itu ada Bijinis Nihongo 1, Bijinis Nihongo 2, kemudian Bijinis Bungsho Hongyaku di semester 7 ya. Nah, ini untuk mata kuliah pilihan yang wajib diambil oleh adik-adik yang menginginkan profesi sebagai karyawan di perusahaan Jepang.
Ini mata kuliah penunjang, pilihan penunjangnya silahkan dipilih saja ya. Nah, kemudian untuk peneliti pemula juga ini yang diambil ya, wajib diambil gitu ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah pilihan penunjangnya seperti ini ya. Jadi untuk peneliti pemula ya disarankan mengambil mata kuliah pilihan matematika sastra ya, karena untuk apa namanya untuk salah satu metode ataupun cara ataupun alat untuk melakukan penelitian yang lebih baik ya. Untuk menghitung jumlah data menggunakan apa namanya menggunakan tabel, menggunakan Excel ya, di sini dipelajari di matematika sastra. Ya, itu mengenai mata kuliah pilihan sesuai profil yang dia harus diambil oleh adik-adik sesuai dengan profil yang adik-adik inginkan ya. Kemudian berikutnya tadi sudah sampai sini sudah selesai ya mengenai kurikulum di 2017 ya, kurikulum 2017, profil dari kurikulum tersebut ya, kemudian mata kuliah yang menjadi yang harus menjadi perhatian adik-adik ya, dan hal-hal yang harus menjadi perhatian adik-adik semua. Dan Bapak Ibu tentunya penasihat akademik ya. Kemudian masalah beasiswa dan program-program yang ke Jepang gitu ya, program ke Jepang, ini saya singkat saja di sini saya sampaikan ya sebagai pengantar saja ya, untuk lebih jelasnya nanti mungkin Pak Haris Setiawan yang akan menyampaikan hal ini. Dari beasiswa kita punya beberapa beasiswa, yaitu beasiswa prestasi dari Dikti ya, kemudian beasiswa Max ya, 1 tahun ya dari Mombusho ya, itu bisa ya. Kemudian beasiswa Resonia Perdania ini sudah sedang berjalan ya. Jadi apa namanya selama 2 tahun kalau tidak salah mahasiswa yang menerima beasiswa Resonia Perdania ini akan mendapatkan bantuan biaya BPP. Kemudian beasiswa Yamaoka. Beasiswa Yamaoka ini ya diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprestasi namun secara ekonomi kurang. Oleh sebab itu di beasiswa Yamaoka ini diwajibkan untuk memiliki surat keterangan tidak mampu gitu ya. Beasiswa Yamaoka ini ya. Kemudian beasiswa sekolah Manabi. Nah, ini beasiswa sekolah Manabi, bahasa Manabi ini adalah tidak 100% beasiswa ya. Beasiswa bagi biaya sekolahnya saja. Biaya hidup dan sebagainya tetap ditanggung oleh peserta ya. Jadi kita kerjasama dengan Sekolah Bahasa Manabi ya, bagi adik-adik yang ingin sekolah bahasa ataupun memperlancar bahasa Jepangnya di Jepang selama 1 tahun ya, adik-adik bisa mengambil Sekolah Bahasa Manabi dengan potongan sampai dengan 80% ya. Itu yang siswa yang pertama itu dapat sekitar 600.000 yen ya, potongan biaya sekolah ya, bukan biaya hidup ya, biaya hidup sendiri ya. Yang lainnya sendiri, tapi biaya sekolah saja ya yang dipotong oleh Manabi ya. Kemudian beasiswa pertukaran pelajar. Nah, ini apa namanya tentunya bagi adik-adik yang ingin belajar di universitas-universitas Jepang ya, seperti Universitas Hiroshima, Takushoku dan Kansai Kokusai University, itu selama 1 tahun ya. Tentunya biaya kuliahnya gratis. Namun biaya yang lainnya ya seperti biaya hidup dan sebagainya itu tidak gratis gitu ya, tidak mendapat beasiswa ya. Tapi apa namanya kalau adik-adik berprestasi baik di sana ya di Jepang, maka biasanya pihak sekolah itu akan memberikan mensubmit ya adik-adik ya untuk bisa mengikuti beasiswa dari JASO ya. Oke, nah itu mengenai beasiswa ya. Nah, syarat untuk bisa mengikuti semua beasiswa ini ya tentunya minimal adik-adik memiliki sertifikat JLPT N3 atau yang setara. Ya, IPK minimal 300 dan aktif pada kegiatan mahasiswa, aktif di organisasi tentunya ya. Oke, kemudian ada program khusus ya. Program khusus ini program Morito 3+1 dari Hiroshima University ya. Nah, ini bukan beasiswa dan nanti akan penjelasan lebih detail dari Pak Haris Setiawan mengenai program Morito 3+1 dari Hiroshima University. Kemudian program belajar short course ya. Belajar short course ini ada beberapa program belajar short course atau Tanki Kenshu ya.
Pertama dari Japan Foundation, ya itu tentunya dipilih ya, dari Japan Foundation yang memilih, tentunya dari kita juga ada seleksi ya. Kemudian program capacity building dari Japan Foundation ini sudah berjalan ya, senior-senior Anda ya, angkatan 2017 kalau tidak salah ASRI itu ya, kemudian sebelumnya ada saya lupa namanya, perempuan dua-duanya itu berhasil mengikuti program capacity building yang ditujukan bagi mahasiswa yang nanti akan menjadi pengajar bahasa Jepang atau instruktur bahasa dan kebudayaan Jepang ya. Nah, kemudian ada summer course ya. Kalau dari Japan Foundation ini semuanya gratis ya. Ini gratis ya. Cuma ada seleksinya dari Japan Foundation. Ya, ini gratis ya. Yang saya lingkari merah ini gratis ya. Nah, program berikutnya ada program jangka pendek summer course dan winter course ya dari Universitas Hiroshima, Kobe Showing dan Kansai International University. Nah, kalau untuk ini program-program ini biayanya biaya dari adik-adik ya, tapi ya tentunya biayanya sangat reasonable dan terbilang murah ya. Jadi pada dasarnya program-program ini adik-adik akan berangkat ke Jepang ya selama 2 minggu ya. Nah, selama 2 minggu itu adik-adik mengikuti pelatihan bahasa Jepang dan budaya Jepang, kemudian juga ada tour ya biasanya ya. Nah ini selama 2 minggu ya. Tapi biayanya dari adik-adik sendiri ya. Tapi biayanya cenderung tidak mahal. Gitu ya. Kemudian program Genesis dan program Sakura Science ya. Program Genesis ya ini mahasiswa kita ya dari kedutaan ya itu 1 minggu ya 1 minggu belajar di sana gitu ya di Jepang ataupun mengikuti kegiatan di Jepang 1 minggu ya bersama dengan mahasiswa-mahasiswa dari prodi lain ya. Nah, syarat untuk bisa mengikuti program belajar short course ini ya tentunya seperti yang beasiswa. Jadi adik-adik harus memiliki JLPT setara N3 dan IPK minimal 3 dan aktif pada kegiatan mahasiswa. Gitu ya. Nah, bagi adik-adik yang saya ingin ke Jepang, Sensei, cara cepat ke Jepang tanpa modal gitu ya, tanpa harus mengeluarkan uang, bisa ya. Yaitu dengan mengikuti lomba-lomba pidato ya, lomba-lomba pidato yang diselenggarakan baik oleh kerjasama dengan antara Universitas Unsada dengan Universitas Takushoku, Universitas Hiroshima, ya, kemudian Japan Foundation juga ada, kemudian juga ada satu lagi apa ya Pak ya, lomba pidato tuh yang diikuti Mercy itu, Kyokyo, ada satu lagi ya, mohon maaf, sini ada satu lagi lomba pidato yang diikuti oleh senior Anda tuh Mercy-san tuh ya, lomba pidato yang diikuti oleh Marsisang itu juga ada ya. Jadi dengan mengikuti lomba pidato ini tentunya ya Anda memiliki kesempatan yang besar untuk bisa ke Jepang. Ya asalkan Anda menang tentunya ya. Gitu ya. Dan tidak mengeluarkan biaya gitu ya. Nah, tentunya untuk mengikuti ini tentunya syarat-syarat dari JLPT-nya ada juga ya. Nah, kemudian internship ke Jepang ya, ini juga kita sudah berjalan ya, tapi untuk tahun ini hold dulu karena ada pandemi ya. Jadi internship ke Jepang itu ada perusahaan yang namanya Softem ya. Ini sudah berjalan mulai dari 2016 kalau nggak salah ya. 2015 atau 2016 itu ya sudah berjalan ya. Softem ini adalah perusahaan IT ya atau teknologi informasi yang ada di Jepang yang merekrut ya mahasiswa atau lulusan dari sastra Jepang, dari lulusan bahasa dan kebudayaan Jepang ya yang akan dididik sebagai programmer ya. Nah, sampai saat ini sudah ada senior-senior kalian ya yang sudah berkiprah di Softem ini sebagai pegawai tetap ya dan menjadi andalan di perusahaan ini ya. Jadi kerjanya tidak lagi di Jepang tapi multinasional ya. Kan Softem ini perusahaan multinasional ya, dia ada cabangnya di Amerika, di Prancis itu ya. Jadi senior-senior Anda, ada 2 senior Anda yang sudah sudah bekerja di perusahaan Softem di Jepangnya ini sebagai perusahaan induknya dan kemudian dikirim ke negara-negara tersebut untuk menjadi perwakilan dari Softem. Nah ini biasanya setahun sekali dan untuk 2 orang ya, 2 orang mahasiswa yang dianggap berpotensi untuk menjadi seorang programmer.
Kemudian berbagai internship lain di dalam negeri ya, tentunya ada internship lain di dalam negeri, ada Aozora, Publish itu ya. Ini ada beberapa perusahaan Jepang, terutama perusahaan penerbitan yang sudah mempekerjakan mahasiswa kita di dalam program internship. Baik, itu mengenai beasiswa, program ke Jepang, dan bagaimana caranya supaya Anda bisa gratis bisa pergi ke Jepang, gitu ya. Baik, berikutnya informasi penting lainnya ini berkaitan dengan SKPI, SKBA, dan portofolio ya. Portofolio tentunya adik-adik sudah diberikan oleh penasihat akademik masing-masing ya. Jadi SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah itu nanti akan diberikan bersamaan dengan ijazah adik-adik semua ya, dan itu harus ada ya. Jadi SKPI itu isinya apa ya? Informasi mengenai kegiatan penelitian ya, sertifikat penelitian, pengabdian masyarakat, dan seminar-seminar yang diikuti oleh adik-adik semua. Jadi seminar-seminar berkaitan dengan kejepangan ataupun berkaitan dengan keilmuan lainnya yang adik-adik ikuti ya sebagai pengembangan diri adik-adik ya selama belajar di Unsada itu tolong dikumpulkan ya. Dan adik-adik harus mengikuti seminar ini ya. Jangan tidak mengikuti seminar-seminar ini. Sekarang kan banyak webinar-webinar ya. Nah, lebih mudah ya dan gratis pula gitu ya. Jadi sertifikatnya itu ya berharga untuk pengetahuannya. Selain pengetahuan yang adik-adik dapat, sertifikatnya juga masuk dalam SKPI. Kemudian kegiatan kemahasiswaan ya. Jadi keaktifan adik-adik di organisasi mahasiswa ataupun klub-klub yang ada di jurusan bahasa dan kebudayaan Jepang ini ya, itu kan biasanya ada keterangannya, adik-adik sebagai ketua, sebagai anggota ya, ada sebagai panitia A, sebagai panitia B ya, itu biasanya ada sertifikatnya. Nah, itu dikumpulkan sebagai kelengkapan untuk SKPI dan lomba-lomba yang diikuti selama kuliah di Unsada ya. Tidak harus lomba pidato bahasa Jepang ya, lomba penulisan kanji, lomba cosplay, lomba buat cerita, bikin karangan ya. Entah lomba putri padi di Tangerang gitu atau di Cikarang gitu, itu masuk dalam kegiatan yang bisa dikategorikan untuk mengisi SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah ya. Nah, kemudian SKBA ini surat keterangan bahasa asing ya. Jadi selain SKPI adik-adik juga mendapat SKBA ya, itu mengikuti JLPT. Tentunya SKBA itu ditulis berdasarkan JLPT atau NATES atau JTES yang adik-adik ikuti secara bertahap ya. Mohon ya adik-adik ketika mengikuti JLPT jangan lompat-lompat tingkat ya. Belum lulus di N5 lompat ke N4 ya. Jadi kalau belum lulus N5 ya harus lulus dulu baru lompat, baru berikutnya tahap berikutnya ya. Jangan lompat langsung ke N4 ya. Kemungkinan tidak lulusnya lebih besar dan itu kasihan adik-adik buang-buang biaya gitu ya. Kemudian mengikuti JFT Basic Test ya A1 atau A2 ya. Ini untuk mengukur kemampuan komunikasi bahasa Jepang adik-adik tadi ya. Jadi selain JLPT ya adik-adik coba mengikuti JF Basic Test A1 atau A2. Nah, terakhir dari kami ya program studi ya biasanya nanti dekat-dekat dengan sidang skripsi ya. Nah, untuk syarat sidang skripsi ada beberapa hal ya yang ada. Sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib ya. Jadi ketika adik-adik mengambil skripsi ya, pastikan ya adik-adik sudah mengambil seluruh mata kuliah wajib termasuk dalam KRS yang ada mata kuliah skripsinya ya. Jadi mata kuliah wajibnya sudah semua ya. Saat mengambil skripsi pun nggak apa-apa gitu ya. Adik-adik menulis mata kuliah wajib yang adik-adik ikuti pada semester itu termasuk skripsinya. Dan sudah memiliki 8 sampai 10 SKS mata kuliah pilihan. Ya, mata kuliah pilihannya 4 sampai 5 mata kuliah pilihan adik-adik sudah ikuti ya. Nah, kemudian nilai CEMIN ya itu diizinkan, tapi tidak boleh lebih dari 8 SKS. Jadi kalau ada nilai CEMIN lebih dari 8 SKS, maka adik-adik tidak bisa mengikuti sidang skripsi. Ya. Jadi yang CEMIN itu lebih baik diulang. Ya.
Nah, kemudian ya nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2 minimal B. Ya, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2 minimal B. Kalau B- gimana Sensei? Bisa ikut sidang nggak? Nggak bisa. Ya. Ya, itu aturannya dari pihak universitas ya. Jadi kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Inggris 1 dan 2-nya ada B-, maka adik-adik tidak bisa mengikuti sidang skripsi. Ingat itu ya. Kemudian memiliki sertifikat JLPT ya. Kami mensyaratkan minimal N3 Anda punya ya, tapi dalam kondisi seperti ini yang penting Anda punya sertifikat dari JLPT, NATES atau JTES atau JF Basic Test saja itu sudah cukup bisa membuat Anda mengikuti ujian sidang ya. Tetap kalau tidak ada sertifikat sama sekali, mohon maaf ya, agak sulit ya untuk mengikuti ujian sidang ya. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk ujian sidang. Salah satunya itu tadi, yang Anda harus punya sertifikatnya. Dan ini bukan berarti kita menghambat Anda, tidak ya. Ini untuk ini untuk masa depan Anda juga ya. Dan memang pemenuhan dari SKPI ini dan SKBA ini. Ya. Jadi kalau misalnya Anda lulus dari sastra Jepang atau prodi bahasa dan kebudayaan Jepang, tapi nggak punya sertifikat JLPT kemampuan bahasa Jepangnya, ya Anda mungkin nggak dipercaya beneran lulus gitu ya, sertifikatnya mana gitu ya mungkin ya. Nah itu untuk mencegah itu ya kami mewajibkan adik-adik memiliki sertifikat level apapun dari JLPT, NATES atau JTES atau JF Basic Test. Ya. Nah ini untuk saat ini ya, kalau misalnya keadaan kembali normal, pandemi sudah tidak ada, maka memiliki minimal JLPT N3. Targetnya sih N2, tapi N3 saja dulu. Nah, atau JF Basic Test A2. Nah. Oke. Baik ya, dari saya sekian Bapak Ibu, adik-adik semua ya berkaitan dengan hal-hal yang terkait akademik dan kurikulum KKNI 2017. Ya, bagi adik-adik yang atau Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun menyampaikan hal sesuatu, silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Terima kasih Pak Ari atas penjelasannya. Semua udah dijelasin sama Bapak. Saya kerjanya apa dong Pak? Semua udah diborong. Ya, nanti mungkin mengenai itu Pak mungkin ya Hiroshima sama iya. Husa Pak mungkin Pak Oke. yang sekarang berjalan Pak. Tolong Pak. Terima Baik. kasih. Terima kasih Pak Ari atas disisakan pekerjaan untuk saya. Ya, kebetulan kita lagi rekrut juga ya untuk terutama untuk program HUSA ya, program belajar di Universitas Hiroshima. Kemudian kita juga lagi merekrut mahasiswa untuk program Morito 3+1. Jadi dua-duanya ini program yang dilaksanakan atas kerjasama Unsada dan Universitas Hiroshima. Jadi kalau untuk HUSA program ini belajarnya 1 tahun dan kebetulan ada sempainya yang sedang di sana ya. Dan kebetulan di saat Pak Ari ngomong sebenarnya saya sedang mengedit video yang dikirim oleh maaf ya Pak. Untuk saya tampilkan hari ini insya Allah tayang ya Bapak Ibu, Mas Mbak semua nanti dilihat. Jadi kalau program HUSA ini belajar 1 tahun di sana, biaya pendidikannya gratis, tapi sisanya dibebankan kepada mahasiswa pesertanya. Sisanya itu adalah biaya transportasi dari sini ke Jepang, terus biaya untuk karantina, biaya kehidupan sehari-hari juga ya, makan, terus apa lagi ya? Ya, pokoknya selain biaya pendidikan ya, itu dibebankan kepada mahasiswa. Hanya saja untuk yang merasa khawatir, nanti saya takut nggak bisa makan gimana Sensei. Nah itu jangan khawatir karena setiap peserta program HUSA ini akan diajukan untuk dinominasikan untuk mendapat beasiswa dari JASO. JASO adalah Japan
itu deh. Japan, lupa. Pokoknya lembaga yang mendukung program mendukung mahasiswa di Jepang ya, baik mahasiswa Jepang ataupun mahasiswa asing di Jepang. Jadi beasiswanya itu sekitar 8. Nah, terima kasih untuk Anne di situ ya, Japan Student Services Organization. Ya. Biaya beasiswanya itu 1 bulan dapat sekitar 80.000 ya, akan dinominasikan. Dan sempainya yang kemarin 2 orang, 1 dari D3, 1 dari S1, itu dua-duanya alhamdulillah dapat. Jadi mereka bisa lebih mudah, lebih tenang gitu, bisa fokus ke belajar ya. Tapi senpai sebelumnya itu tahun 2019 itu yang satu dapat, yang satu enggak. Jadi tergantung ininya tergantung tergantung tahajudnya mungkin. Ya, rezekinya ya, jadi begitu. Jadi kita selalu akan dinominasikan untuk dapat beasiswa. Jadi untuk yang mau berminat silakan menghubungi Mimin di mana saja. Terus untuk program Morito 3+1 ini program yang sangat jarang ada ya, hanya saja memang bukan seperti tadi Pak Ari bilang, bukan program beasiswa ya. Jadi kadang sekarang saya berharap bisa diperhatikan oleh mahasiswa untuk melihat kembali definisi program beasiswa ya. Jadi bukan berarti sekarang itu definisinya luas ya. Jadi kadang memang bukan program yang memberikan dukungan finansial secara sepenuhnya kepada mahasiswa. Kadang ada yang sebagian-sebagian gitu ya. Jadi ada pula yang memang hanya diberikan jalannya saja. Jadi nanti untuk beban finansialnya sepenuhnya dibebankan kepada pesertanya, termasuk yang Morito 3+1 ini. Program ini sangat langka karena hanya dijalankan dengan Universitas Hiroshima itu hanya memberikan program ini kepada universitas yang bekerja sama dengan mereka saja, jadi tidak dipublikasikan secara luas gitu ya. Isinya belajar di Jepang selama sekitar 9 bulan sampai 1 tahun, murni biaya sendiri semua ya, semuanya dari biaya pendidikan sampai biaya yang lainnya ya. Keuntungannya kalau mengikuti program ini adalah ya seperti sebelumnya, program ini ditujukan untuk senpai-senpainya yang sudah tingkat 3, berarti tahun ini yang 2017 berarti ya, yang udah tingkat akhir yang sedang menulis skripsi. Nah, keuntungan mengikuti program ini adalah pertama itu kita bisa belajar ke Jepang tapi bisa tetap lulus tepat waktu gitu, jadi nggak harus cuti begitu. Terus keuntungan yang lain adalah bisa mendapatkan bimbingan skripsi dari dosen Universitas Hiroshima, jadi bisa menghasilkan penelitian yang berkualitas gitu, lebih berkualitas gitu ya. Terus dan bisa mendapatkan data mungkin yang lebih aktual ya begitu untuk skripsinya. Terus kemudian keuntungan yang lain adalah ya bisa mendapat pengalaman ya hidup di Jepang gitu dengan program ini gitu ya. Program ini tidak bisa diikuti oleh orang lain ya selain mahasiswa Universitas Dharma Persada. Dan kalaupun nyari sendiri ya di luar itu nggak akan, ya susah ya dapat program seperti ini. Jadi spesial untuk mahasiswa Universitas Dharma Persada. Dan ini sebenarnya tidak terbatas di di jurusan prodi bahasa dan kebudayaan Jepang saja, bisa dari jurusan lain juga asal bisa bahasa Jepang begitu ya. Hanya saja karena ini nanti untuk Morito 3+1 ini akan dapat bimbingan langsung dari dosen di Universitas Hiroshima ya.
dibutuhkan peserta yang memiliki kemampuan bahasa Jepang lebih gitu ya, yang bisa berkomunikasi lebih lancar gitu ya. Ya minimal N3, N2 gitu. N3 juga kemampuan komunikasinya harus baik ya, bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan begitu. Jadi bukan N3 pasif ya. Seperti itu. Terus itu mengenai Morito 13.1. Jadi kalau misalnya memang sih banyak program yang membutuhkan kemampuan finansial pesertanya ya, tapi kalau kita melihat secara luas ya, universitas yang menyediakan program kejepangan di luar sana mungkin ada, tapi yang programnya banyak banget kayak di sini tuh ya mungkin cuma di sini ya. Jadi karena memang akarnya kita juga berangkat dari didirikan oleh orang-orang yang pernah belajar di Jepang ya, dan universitas seperti kita ini ya nggak cuman kita, cuman Unsada yang punya latar belakang unik gitu ya. Karena latar belakang itu kita punya keterikatan sama masyarakat Jepang yang lebih kuat, lebih dalam ya. Nah, karena keterikatan itu banyak perhatian dari pihak Jepang ya, dari pemerintahnya, dari dari maaf, dari pihak swastanya juga. Jadi apa namanya, outputnya itu jadi dari hasil dari kerjasama itu outputnya banyak kegiatan yang harus dilaksanakan, termasuk kegiatan program apa beasiswa atau pertukaran pelajar atau lomba pidato dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu bisa apa banyak aktif ya, baik dalam akademis maupun non akademis, itu pasti bisa mendapatkan kesempatan pergi ke Jepang. Itu sudah bisa saya lihat dari senpai-senpainya ya yang sudah ikut program-program di sini. Jadi memang sih kadang dibutuhkan orang yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang, tapi bukan sepenuhnya itu saja. Asal ada kemauan ya, seperti program-program magang ya di Softem itu memang isinya tentang IT, tapi bukan berarti dibutuhkan peserta yang sudah memiliki pengetahuan tentang IT yang dari nol pun bisa ikut asal mau gitu, asal mau belajar. Begitu. Jadi apa namanya? Untuk setiap mahasiswa itu ada kesempatan asal mahasiswa ini bisa membuktikan ya bahwa dirinya itu punya kelebihan. Nah, caranya bisa dengan mengikuti program-program yang ada di kegiatan-kegiatan yang ada di kampus seperti himpunan ya, begitu. Dan UKM atau klub yang ada di jurusan. Itu mungkin dari saya, Pak Ari. Barangkali nanti ada pertanyaan, mungkin bisa ambil dari situ. Ya, terima kasih Pak. Saya menambahkan saja dari Pak Hari sedikit, tadi sudah dijelaskan ya, yang sedang berjalan, yang sedang menerima pendaftaran itu adalah program Morito 3+1 dan program HUSA. Betul kan Pak ya? Ya. Jadi kami sedang menerima pendaftaran sampai dengan tanggal untuk program Morito itu sampai dengan tanggal 19 Maret. Ya, bulan ini ya kami menerima pendaftaran untuk program Morito 3+1. Nah, tadi sudah dijelaskan keuntungan-keuntungannya oleh Pak Hari ya mengikuti program Morito ini ya. Kemudian ada nggak senior yang pernah mengikuti program Morito ini? Ada ya, ada ya. Tentunya ada dari senior yang sudah mengikuti program Morito ini, dan sekarang itu senior tersebut yang namanya Ayudia itu, yang namanya Ayudia ya sekarang menjadi mahasiswa S2 di Universitas Hiroshima. Nah, bidangnya apa Pak? Saya lupa tuh. Nihon Sakai, berkaitan dengan masyarakat ya. Jadi budaya dan masyarakat ya. Jadi ada sudah senior Anda yang berhasil mengikuti program Morito 3+1 ini dan bisa melanjutkan pendidikannya di S2 di Universitas Hiroshima. Jadi salah satu keuntungannya juga dengan mengikuti program Morito 3+1 ini bagi adik-adik yang ingin melanjutkan
pendidikan yang lebih tinggi, ya, di Universitas di Jepang, ya, adik-adik sudah punya gambaran terlebih dahulu, sudah punya pengalaman belajar di Universitas Jepang. Nah, kemudian juga adik-adik mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bisa kuliah di universitas terbaik di Jepang, di Universitas Hiroshima, universitas negeri terbaik di Jepang, ya, untuk melanjutkan studinya, S2-nya, program masternya, gitu ya. Jadi bagi adik-adik yang punya keinginan atau ambisi ingin melanjutkan program S2-nya, ya, program pendidikan yang lebih tinggi, ya, berkaitan dengan kejepangan dan masyarakat atau budaya Jepang, ya, program Morito 3+1 ini adalah hal yang pas untuk adik-adik, ya, yang sangat baik untuk adik, kesempatan yang sangat baik untuk adik-adik. Memang, ya, dibutuhkan tadi, ya, Pak Hari mengatakan untuk program Morito ini bukan program beasiswa, jadi dibutuhkan kemampuan finansial yang baik dari adik-adik untuk bisa mengikuti program Morito 3+1 ini, ya. Tentunya nanti dari Pak Hari juga akan sharing di sini, ya, syarat-syarat ataupun syarat-syarat untuk bisa mengikuti ataupun jumlah biaya yang estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti program Morito 3+1 ini dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengikuti program Morito 3+1 ini. Tadi sudah disinggung sedikit, syaratnya minimal harus punya JLPT ataupun kemampuan bahasa Jepangnya setara dengan N3 atau N2 dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa, gitu ya. Nah, itu mengenai program Morito. Program HUSA tadi, ya, sudah jelas dijelaskan oleh Pak Hari, kita juga sedang menerima pendaftaran, gitu Pak. Sampai kapan Pak program HUSA, Pak? Ya, sampai akhir Maret ini, Pak. Ya, jadi program HUSA juga sedang menerima pendaftaran sampai akhir Maret ini. Tadi keuntungannya, ya, biaya kuliahnya gratis, ya. Namun biaya-biaya lainnya, ya, biaya hidup, ya, tiket dan sebagainya tentunya ditanggung oleh mahasiswanya. Nah, kemungkinan dapat beasiswa dari JASO itu ada, ya, dan berkaca dari senpai-senpai sebelumnya, ya, alhamdulillah, ya, sebagian besar dapat beasiswa tersebut, ya. Namun jangan terlalu berharap, gitu ya. Itu tergantung dari kemampuan performan Anda di sana dan rezeki Anda, gitu ya. Jadi nggak semuanya dapat, gitu ya. Tapi selama ini hampir sebagian besar dapat. Tapi ini bukan patokan, ya. Ya, tetap harus adik-adik juga harus memiliki kemampuan finansial yang baik untuk bisa mengikuti dua program ini. Maaf, ralat, Pak. Ya. Untuk HUSA sampai pertengahan bulan ini, Pak. Maaf. Oh, gitu, ya. Ya, jadi untuk pendaftaran program HUSA dari Universitas Hiroshima juga sampai pertengahan bulan ini, ya. Dan kami terus mengadakan memberikan informasi-informasi ini melalui Bapak Ibu, rekan-rekan PA, adik-adik semua, penasihat akademik adik-adik semua, ataupun posting-posting di media sosial kami, ya. Jadi bagi yang berminat ataupun ingin melihat secara detail syarat-syarat dan estimasi-estimasi biaya ataupun hal-hal yang harus dipenuhi untuk mengikuti program-program seperti Morito 3+1 ataupun HUSA, ya, pertukaran mahasiswa ini, ya, silahkan bisa melihat ataupun melihat posting-posting di ini, ya, posting-posting tentang Morito 3+1 dan HUSA di media sosial kami, Pak, ya. Mungkin bisa di-sharing ininya, Pak, contoh dari syarat ataupun hal-hal yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti program-program tersebut, Pak. Ya, Pak. Baik. Saya munculkan sebentar. Jadi sebenarnya untuk informasi ini sudah kami sampaikan di media sosial, jadi mahasiswa itu bisa mengunduh, ya, dokumen penjelasannya. Salah satunya pertama yang HUSA, ya. Ini juga mahasiswa bisa akses melalui media sosial kita. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, tidak ada biaya sekolahnya,
keberangkatannya itu September 2021 ya, tahun ini. Kemudian ini biaya yang dibutuhkan ya, tiket pesawat, tempat tinggal asrama ya, pemeliharaan asrama, listrik, air dan gas, terus biaya hidup ya. Jadi ini yang dibebankan kepada yang harus dipenuhi oleh peserta programnya ini. Kemudian karena ini masa pandemi ya, jadi akan dibutuhkan biaya untuk karantina mandiri juga seperti hotel ya dan transportasi tambahannya begitu. Untuk keikutsertaan di masa pandemi ini kebetulan saya sedang upload ya ke YouTube video tentang program HUSA ini yang disampaikan oleh sempainya Dava dari D3 dan Raka dari S1. Nanti kalian bisa lihat di YouTube juga, mahasiswa. Jumlah peserta yang diterima adalah 2 orang ya. Terus mahasiswa tahun kedua, jadi minimal sudah semester 3 ya. Terus minimal IPK-nya 3,0 dan punya sertifikat CLPT ya. N3. Terus belum pernah tinggal di Jepang selama 3 bulan. Terus ada syarat-syarat dokumennya yang bisa kalian lihat juga di sini nanti. Terus batas waktunya memang 7 Maret sudah lewat, tapi masih kami tunggu sampai pertengahan bulan ini. Jadi kalau misalnya ada yang berminat atau berminat tapi masih ragu-ragu, itu bisa tanya saja langsung ke saya ya di sini, di lewat media sosial apa aja yang kalian bisa ya. Ini mengenai HUSA program. Terus kalau untuk yang Morito mengenai ini juga sudah di-share ya. Dokumen ini sama, jadi bisa diunduh di lewat media sosial kita. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ini perlu biaya sepenuhnya dari pesertanya ya. Contohnya untuk biaya pendidikannya ini seperti yang terlihat di sini. Untuk peserta tahun keempat ya, untuk Ionense ya, untuk yang angkatan 2017 mungkin ya, itu sekitar 399.600 yen ya, atau sekitar 52 juta ya. Sekitar segitu. Terus untuk peserta tahun ketiga, contohnya angkatan 2018 itu bisa ikut 1 tahun dengan biaya sekitar 532.800 atau sekitar berapa tuh, 70-80 juta ya. Ya. Jadi kalau program Morito ini sepenuhnya biaya ditanggung oleh Terima kasih. Silakan barangkali ada. Kalau mau bertanya boleh, bisa lewat chat juga boleh. Ya. Baik, mungkin masuk ke sesi tanya jawab sama curhat Pak mungkin. Ya, silakan. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Selain tanya jawab, mahasiswa juga bisa mengeluh ya. Silakan barangkali ada yang punya keluhan. Saya pikir pasti ada ya. Silakan bisa sampaikan, jangan takut ya. Kalau misalnya mahasiswa tidak bisa memberikan atau menyampaikan keluhannya, kami sebagai prodi juga perlu dipertanyakan ya ininya ke konsistensinya ya. Sepertinya ada di chat ya, silakan. Waalaikumsalam dari Nanda Liza, silakan. Mungkin masih mengetik ya. Dari Alia Husna, permisi Pak, nama saya Alia Husna. Saya ingin bertanya apakah pendaftaran HUSA sudah bisa didaftar untuk mahasiswa semester 2?
Untuk HUSA ini seperti yang tadi dijelaskan, tadi mungkin ada kelihatan ya. Ini minimal sudah belajar 1 tahun di sini. Jadi mahasiswa yang sudah bisa menunjukkan transkrip nilainya. Kalau sekarang, kalau untuk Alia ini kan masih angkatan 2020 ya, masih belum bisa dikeluarkan transkrip nilainya ya, jadi belum bisa kita lihat performance-nya dalam 1 tahun ini, makanya untuk angkatan tahun 2020 sayang sekali belum bisa ikut begitu. Jadi kita melihat dulu 1 tahun mahasiswa ini performance-nya seperti apa, baru kita melihat dari situ apakah sesuai dengan program ini atau tidak begitu. Itu jawabannya. Nanti jadi Alia bisa ikut ya tahun depan ya, silakan disiapkan. Untuk mahasiswa yang ke depannya akan ikut satu program, itu kalian bisa unduh informasi yang dari tahun-tahun sebelumnya, jadi untuk persiapan gitu ya. Terus ada juga pertanyaan dari Amelia Jasmine, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ingin bertanya mengenai kurikulum. Apabila misalnya sudah mempunyai JLPTN 3 dengan melompati JLPTN 4, apakah pada mata kuliah JLPTN 4 tetap harus mengambil JLPTN 4? Ya, ini adalah mata kuliah wajib, jadi harus diambil ya. Nanti Pak Ari juga mungkin kalau ada tambahan silakan Pak, saya jawab dulu. Jadi mengenai ini bagaimana Pak, ada kebijakan nggak Pak untuk JLPT mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah JLPTN 4 tapi sudah memiliki sertifikat JLPTN 3? Ya, terima kasih Pak Hari. Tadi seperti pertanyaan, terima kasih juga untuk Amelia Jasmine ya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk mahasiswa yang sudah punya JLPTN 3 ya, apakah harus mengambil mata kuliah JLPTN 4? Sudah punya sertifikat JLPTN 3 ya. Sudah punya sertifikat JLPTN 3. Oke ya. Jadi kalau sudah punya sertifikat JLPTN 3, apakah harus mengambil mata kuliah JLPTN 4 yang ada di kurikulum 2017? Mohon maaf, tetap harus diambil ya, karena tetap harus terdaftar karena ini mata kuliah wajib dan itu terhitung SKS-nya ya. Jadi salah satu SKS wajib. Jadi tetap harus mengambil mata kuliahnya. Namun ya dengan sertifikat yang Anda miliki N3 itu Anda datang ke kami akan setarakan. Tetap Anda mengikuti perkuliahannya tetap ya. Ya, tetap mengikuti perkuliahannya tapi kami merecognize ataupun menyetarakan hasil dari N3 Anda ya untuk mata kuliah JLPT N4-nya ya. Jadi datang saja ke sini ya, datang saja ke kami membawa sertifikat JLPTN 3-nya. Kami akan setarakan, tapi tetap harus mengikuti perkuliahannya tetap ya. Karena apa? Karena sekarang perkuliahannya dengan online dan tetap Anda harus mengisi kehadiran dan segala macam itu harus tercantum di dalam sistem ya. Jadi kegiatan Anda sekarang ini kita nggak bisa buat-buat lagi, harus tercantum di dalam sistem. Ya, jadi tetap mengambil mata kuliahnya, kemudian mengikuti perkuliahannya, ya. Namun ya Anda bawa ke sini sertifikatnya, kami sampaikan ke dosen pengampu mata kuliah JLPTN 4 yang Anda ikuti untuk kami buat penyetaraannya. Ya. Tentunya kalau sudah punya sudah punya JLPTN 3 ikut JLPTN 4 ya pastinya Anda mendapatkan nilai A gitu ya untuk penyetaraannya. Tapi tetap harus mengikuti perkuliahannya karena direkod oleh sistem ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak masuk ya nanti kehadiran Anda kurang bagus. Nggak bisa juga kita masukkan kan syarat sekarang ini syarat untuk bisa kita menginput nilai, dosen menginput nilai, salah satu syaratnya adalah kehadiran harus 75%. Ya, mahasiswa wajib hadir di kuliah itu 75%. Kalau di bawah 75%, kami dosen ya secara sistem tidak bisa menginput nilai Anda. Ya, jadi untuk adik-adik yang sudah punya sertifikat JLPTN 3 ya apakah harus mengikuti mata kuliah JLPTN 4 dan mengambil mata kuliah JLPTN 4? Wajib tetap karena itu mata kuliah wajib. Namun kita buat penyetaraannya ya.
datang ke sini ke jurusan, kita buat penyetaraannya. Dan itu kami berikan ke dosen pengampu mata kuliah JLPTN 4 sebagai recognize-nya. Dan sebagai dasar untuk memasukkan nilai JLPTN 4 oleh dosen tersebut. Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi ini berupa kebijakan ya. Jadi bukan dengan sistem ya, bukan peraturan tapi kebijakan. Jadi perlu kerjasama dari mahasiswanya juga gitu. Jadi nanti kami buatkan suratnya, nanti kerjasama dengan mahasiswanya untuk menyampaikan ke dosen yang bersangkutan gitu. Kemudian dilanjutkan lagi dari Nanda Liza Novianti, terima kasih, angkatan 2020. Tentang mata kuliah pilihan, apabila saya ingin ke jenjang entertainment atau industri hiburan, sarannya lebih baik ambil mata kuliah tambahan yang mana ya Pak? Apakah ke penerjemahan atau bidang bisnis? Nah ini mungkin lebih, kalau dari saya pribadi, mungkin lebih, pertama minatnya dulu kemana kali ya. Itu yang disukai, mata kuliah yang mana, mungkin dapat gambaran dari, kalau penerjemahan kan banyak menerjemahkan ya, kalau bidang bisnis selain belajar manner ya tentang bisnis dalam budaya Jepang, itu juga belajar sisi kebahasaannya, dan itu pun berguna untuk mahasiswa ya yang misalnya Nanda ini mau ke dunia entertainment, ke industri hiburan, itu kan perlu pengetahuan seperti itu juga ya, bagaimana bersosialisasi dalam dunia kerja, itu juga termasuk. Jadi dua-duanya sebenarnya berkaitan ya. Jadi pertama mungkin yang perlu dipikirkan oleh Nanda adalah minatnya. Apakah lebih mau mendalami penerjemahan atau mau mendalami bisnis bahasa Jepang ya, budaya dan bahasanya begitu. Jadi silakan dicari tahu dulu ya minatnya kemana atau keinginan belajarnya kemana. Mungkin nanti dari Pak Ari silakan, kalau ditambahkan bisa dipotong aja pembicaraan saya Pak. Ya, terima kasih dari Nanda Liza ya, angkatan 2020, semangat banget ini ya. Mata kuliah pilihan untuk jenjang hiburan dan entertainment tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari, semuanya berhubungan kemampuan bahasa, kemampuan komunikasi, dan ya itu juga penting ya, sangat penting ya tentunya di dunia entertainment atau hiburan, kemampuan komunikasi itu penting ya. Kemudian juga kemampuan komunikasi ini tidak hanya sebatas dari komunikasi yang umum, mungkin kemampuan komunikasi bisnis ya. Misalnya Anda jadi manajer orang Jepang gitu kan ya di sini ya, manajernya Katohiro gitu misalnya ya. Tentunya Anda juga harus bisa berkomunikasi dalam bentuk bisnis gitu ya. Bahasa-bahasa ataupun ungkapan-ungkapan bisnis yang digunakan dalam dunia bisnis atau dunia pekerjaan itu tentunya harus Anda pelajari juga. Nah, mata kuliah yang cocok untuk itu ya Business Nihongo ya. Nah, kalau untuk penerjemahan ya, tentunya yang namanya penerjemah itu harus punya kemampuan atau kemudian memerintahkan kita atau meminta kita menerjemahkan. Ketika kita mendapatkan penerjemahan, itu penerjemahan teknik, terjemahan mesin, ya, terjemahan apalagi lagu, ya, surat cinta, kita kan nggak bisa milih gitu ya. Ya. Jadi kalaupun nanti Anda ingin jadi penerjemah kalaupun Anda ingin jadi penerjemah profesional, tentunya ya mata kuliah seperti Hongyaku Tsuyaku 1 dan 2 itu harus diambil. Ya, Hongyaku Tsuyaku 1 2 tentunya harus diambil. Kemudian mata kuliah pilihan lain seperti Nihon Bunka Sakai 1, Nihon Bunka Sakai 2 yang mempelajari masyarakat Jepang itu juga harus diambil. Kemudian dunia bisnis boleh nggak menerjemahkan, kalau kita menerjemahkan surat-surat bisnis ya pasti Anda dapat surat bisnis itu ya. Jadi tidak berke Jepang bisnis. Jadi kalau untuk kuliah pilihan sebanyak-banyaknya karena seorang penerjemah membutuhkan pengetahuan yang luas.
Begitu Pak. Ya, Mudah-mudahan terima bisa kasih Pak Ari. membantu. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari sebentar, dari Dita Septianingrum. Saya ingin bertanya untuk sertifikat SKPI, apakah masa pengumpulannya dimulai ketika berkuliah di Unsada? Terima kasih. Mengenai SKPI, pengumpulannya maksudnya ini ya, Iya betul Pak. Mulai dari apa namanya dihitungnya pada mulai dari kuliah ya, jadi kuliah masuk seperti kuliah di itu Unsada. jawabannya ya. Terima kasih Pak Ari. Kita lanjutkan dari Lili ya, angkatan 2018. Untuk program Morito, jika anak yang belum sampai tahap skripsi yang berangkat, lalu mengenai bimbingan skripsi langsung dengan dosen di sana, bagaimana ya? Bisa. Tadi disebutkan ada peserta yang mahasiswa tingkat 4 ya, tapi ada juga yang disediakan juga untuk mahasiswa tingkat 3 gitu ya. Jadi silakan bisa. Untuk keberangkatannya itu bulan September 2021 bulan ini. Tahun ini ya. Tapi ini tetap adalah sebuah perencanaan karena ini masa pandemi, jadi kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi rencananya itu untuk Morito yang sekarang itu keberangkatan September 2021 ya. Kalau ada yang mau mendaftar silakan, nanti misalnya Lili mau daftar silakan, nanti berkonsultasi sama saya langsung, nanti kita ajukan, semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana ya. Begitu. Seperti itu. Terus untuk dari Alia Husna lagi, sudah punya N3 dan N4 tetapi tidak punya N5, sedangkan N5 untuk semester 1 dan sudah semester 2, apakah tidak apa jika saya tidak mengambil N5? Tidak apa-apa ya Pak ya, kalau udah punya N3 dan N4. Iya Pak. Ini maksudnya apa namanya sertifikatnya ya, Iya. sertifikatnya ya. Kalau sertifikatnya, kalau sudah punya N4 dan N3 nggak perlu ngambil N5. Ya. Nggak perlu ikut ujian lagi Jadi, untuk N5 gitu maksudnya. kalau ini untuk yang maksudnya Pak Ari yang berjenjang itu kalau yang memang mulai dari nol ya. Jadi kalau memang belajar bahasa Jepang dari nol, sebaiknya mengambil mengikuti JLPT yang paling bawah dulu begitu ya. Jadi supaya nggak kaget. Terus kita lanjut dulu Pak. Untuk masih dari Alia ya. Terima kasih Alia. Tentang program beasiswa HUSA, apakah boleh bebas mengambil jurusan yang ada di Hiroshima University atau hanya beberapa jurusan yang ditentukan? Ini kebetulan video testimoni dari peserta yang sekarang sedang di Jepang itu sudah saya edit dan sudah sedang dalam proses upload. Jadi nanti kita mendengar cerita dari senpai-nya langsung ya. Bisa mendengarkan apa saja yang bisa diambil. Jadi kalau sejauh ini sih banyak yang bisa diambil ya mata kuliahnya. Jadi asalkan punya kemampuan ini waktu dan pikiran ya. Waktu, pikiran dan tenaga. Jadi bisa mengambil banyak ya mata kuliah di jurusan yang macam-macam. Jadi nanti ada ceritanya ini ya dari senpainya yang sekarang ada di sana. Jadi nanti Alia bisa lihat channel YouTube-nya jurusan. Sebelum lihat ke konten tentang HUSA ini, di-subscribe dulu, terus baru nonton. Oke, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ada lagi? Mungkin sambil nunggu pertanyaan, saya bisa cerita sedikit ya Pak ya, boleh ya Pak? Boleh, silakan insight Pak. Dari saya pribadi sebagai pengajar di sini. Jadi sebenarnya saya lulus S1-nya itu bukan dari Dharma Persada, tapi dari kampus yang lain. Tapi setelah lulus saya bekerja di sini mengajar dan melihat sesuatu yang tidak ada di kampus saya dulu gitu ya, yang
banyak potensi-potensi yang besar sekali yang ada di kampus ini. Jadi saya senang banget bisa terlibat di banyak program ya. Kesempatan ke Jepang itu banyak banget ya. Kadang saya pernah bikin grup ya, grup di WhatsApp grup mahasiswa yang pernah ke Jepang. Nah itu grupnya itu anggotanya banyak banget dan saya sampai kesulitan melacaknya siapa lagi ya gitu. Jadi saking banyaknya kesempatan pergi ke Jepang. Jadi selama kalian bisa aktif di sini, kesempatan itu selalu ada. Kontribusi itu ya bukan buat kami saja, buat diri kalian sendiri. Jadi supaya kita bisa tahu apa sih potensi kita gitu ya. Kadang kan kita sebenarnya kita tuh bisa apa sih, kan suka bertanya juga mungkin ya, maksudnya kadang kalau ngelamar pekerjaan juga apa sih kelebihan dan kekurangan kamu. Nah itu bisa dijawab kalau kalian banyak terlibat bekerja ya, berkegiatan dengan orang lain, nanti dapat feedback dari orang-orang itu mengenai performance atau potensi kalian sejauh mana gitu ya, seperti itu. Jadi silakan banyak ikut aktif dalam kegiatan di kampus ya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung? Tidak ada. Yang lewat chat juga boleh, silakan. Itu ada Lili, Pak. Lili mau bertanya. Oh, silakan. Iya, izin saya lewat suara. Silakan. Ya. Untuk program yang Morito, kalau misalnya angkatan 2018 yang berangkat tadi kan, kalau misalnya semester 7 kan ada bimbingan skripsi. Lalu kalau untuk angkatan saya kan belum skripsi, Sensei, apakah dapat bimbingan juga atau ada hal lain yang didapatkan selain belajar di sana gitu, Sensei? Iya. Jadi program ini memang ditujukan untuk mahasiswa tingkat akhir. Tingkat akhir ini maksudnya kalau di masa sekarang ya, itu adalah angkatan 2018 dan 2017. Jadi dan isinya memang fokus ke pembimbingan skripsi. Jadi selain mendapatkan, walaupun belum menulis ya, tapi mahasiswa yang ikut program ini, misalnya Lili dari angkatan 2018, itu bisa mulai menyusun rencananya mau nulis skripsi tentang apa gitu ya, bersama dosen di Universitas Hiroshima. Nanti di sana akan dibimbing apa yang harus dibaca, apa yang harus dicari ya, datanya berupa apa, nanti akan dibimbing dari awal. Setelah pulang ke sini tinggal ditulis saja dicurahkan dalam bentuk tulisan begitu. Dan mungkin udah bisa nulis dari semenjak ikut program itu. Jadi ke sini tinggal perbaikan-perbaikan, tinggal diajukan saja begitu ya. Tinggal ditentukan pembimbingnya di sini siapa gitu. Seperti itu. Jadi selain itu juga selama di sana nanti bisa ambil mata kuliah yang disarankan oleh pembimbingnya di Universitas Hiroshima. Misalnya Lili ada minat sama pengaruh pop culture sama pembelajaran bahasa Jepang ya di Indonesia misalnya, nanti akan dibimbing, oh sebaiknya ambil mata kuliah ini, sebaiknya ambil mata kuliah itu ya. Jadi nanti ada pembimbingan seperti itu, dan nanti akan ikut seminar juga. Maksudnya seminar itu bimbingan skripsi ya, nanti mempresentasikan saya mau meneliti mengenai ini loh gitu. Nanti dapat masukan dari teman-teman di seminar itu di Jepangnya ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Mungkin dari ada tambahan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hari ya penjelasannya ya. Lili ya, kalau Lili daftar sekarang, berangkatnya itu di sekitar September Pak ya. Ya. Jadi Lili itu di semester 7 berangkatnya ya Li ya. Nah, estimasi kita di semester 7 itu Lili semuanya udah selesai itu. Tinggal metodologi penelitian. Dan ingat, mungkin informasinya saya sampaikan informasi tambahan bahwa peserta program Morito 3+1 itu tetap sebagai mahasiswa aktif. Jadi apapun yang Lili diambil di sana mata kuliahnya itu nanti akan disetarakan di sini ya, ataupun Lili masih bisa mengambil mata kuliah di sini. Ya, kemungkinan kan besok juga atau semester depan itu online ya, masih blended ya, online setengah, pertemuan setengah gitu ya. Jadi masih bisa mengambil mata kuliah di sini. Ya.
dan disetarakan gitu ya. Jadi untuk program Morito ini mahasiswanya adalah mahasiswa aktif. Ya, jadi apa namanya, Lili bisa masih mengambil mata kuliah yang kurang-kurangnya di sini. Ya mudah-mudahan kalau semester 7 kan kurangnya metodologi penelitian sama mata kuliah umum tuh, bahasa Indonesia, apa namanya, kewirausahaan, filsafat bahasa, yang kayak gitu kan ya. Nah, itu bisa diambil secara online dari sana gitu. Ya. Berarti kalau misalnya sekarang kalau misalnya saya ikut gitu, semester 7 dan 8 saya di sana. Kalau misalnya saya berangkat tahun depan, maksudnya daftar tahun depan, saya semester 8-nya aja gitu yang di sana, Sensei. Kalau berangkatnya, kalau misalnya daftarnya sekarang, berarti kan kemungkinan besar berangkat ya. Kemungkinan besar berangkatnya kalau misalnya pandeminya sudah berkurang gitu ya, itu di bulan September. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Daftarnya sekarang bulan September. Nah, di sana itu kan selama 9 bulan atau 12 bulan ya, Lili ya. Kalaupun 9 bulan tetap ya 2 semester Lili dihitungnya di sana. Jadi semester 7 dan semester 8-nya Lili di sana, kembali tinggal ujian skripsi. Itu yang terjadi dengan mahasiswa senior yang namanya Ayodhya Sang. Ya. Jadi ya semester 7 dan semester 8-nya itu di sana. Kembali ke sini, tinggal ujian skripsi aja, balik lagi ke sana untuk menjadi mahasiswa peneliti persiapan masuk S2. Itu bisa langsung masuk S2 di sana gitu, Sensei, maksudnya? Atau ada kalau berkaca kepada pengalamannya Ayodhya, senpai Anda, ya, itu tidak bisa langsung masuk gitu loh ya. Jadi Anda di sana itu nanti ketika kembali ke sana itu sebagai mahasiswa siswa peneliti Pak Kenkyusei ya, mahasiswa pendengar untuk persiapan masuk S2-nya ya, 1 semester 6 bulan. Jadi ya setelah balik dari Morito ya di bulan Juli Anda balik ke sini sebentar untuk sidang skripsi ya, balik lagi ke sana gitu misalnya ya, balik lagi ke sana kalau jalannya lancar nih ya, balik lagi ke sana ya, 6 bulan dari mulai September sampai Februari Anda sebagai mahasiswa pendengar ya untuk persiapan masuk S2. Nanti setelah itu di bulan Maret Anda ikut ujian masuk S2 di sana ya, kalau diterima berarti Anda terus masuk sebagai mahasiswa S2 di sana. Tapi kalau yang yang masuk program Morito ini ya, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan diprioritaskan gitu, tapi saya nggak bisa memberikan jaminan seperti itu ya. Tapi sepertinya ada prioritas untuk mahasiswa yang pernah mengikuti program Morito 3+1 untuk bisa melanjutkan S2 di Universitas Hiroshima. Universitas Hiroshima ini ya universitas besar atau negeri terbesar di Jepang, 10 besar di Jepang ya. Jadi yang main negeri masuk agak susah di Jepang itu. Gitu, Li. Gimana, Li? Ada mau pertanyaan lagi? Silakan. Kalau selama mengikuti Morito ini boleh baito nggak, Sensei? Kira-kira. Pada dasarnya mahasiswa asing boleh baito selama sesuai dengan jam yang ditetapkan, peraturan ditetapkan, yaitu 28 jam per minggu, nggak salah. Dan program Morito ini berbeda sama kalau nggak salah Manabi ya, Sensei. Kalau Manabi kita nggak terhitung kuliah di Unsada. Iya, kalau Manabi dan program lainnya itu kita harus cuti terlebih dahulu. Jadi tidak dimasukkan ke sini. Kalau yang Manabi jadi lulusnya lebih lama ya, Sensei? Mundur 1 tahun, tapi bahasa Jepang ini, nilai bahasa Jepangnya di sana disetarakan di sini. Tapi tetap kita harus mengambil mata kuliah itu. Jadi memang mundurnya kurang lebih setahun. Hai Sensei, arigatou gozaimasu. Ya, Li. Untuk informasi lebih jauh mengenai program Morito, program Husa, program Manabi dan yang lainnya, jangan sungkan-sungkan ya, Li, datang ke jurusan, hubungi Pak Hari atau saya. Ya, siap. Terima kasih, Sensei. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Lili, terima kasih Pak Ari. Ada lagi pertanyaan, sumimasen Sensei, dari Dita Septia.
mengenai jurusan, ketika nanti kita ingin kuliah lanjut di Universitas Hiroshima atau universitas lain, apakah harus memilih jurusan yang sesuai sejalan dengan pendidikan yang dulu diambil di S1 atau boleh berbeda? Contohnya S1 sastra Jepang, S2-nya juga S2-nya memilih seni. Nah, kalau untuk lanjut kuliah itu diserahkan kepada yang bersangkutan ya. Jadi tidak harus kecuali kalau kedepannya mau jadi dosen atau peneliti ya. Kalau memang kedepannya mau berkarir sebagai dosen atau sebagai peneliti, itu harus linear, harus sesuai dengan jalurnya. Jadi kayak misalnya saya pribadi dulu S1-nya itu belajar tentang linguistik ya, kebetulan skripsinya juga linguistik, terus S2-nya saya ambil linguistik terapan ya, tentang pendidikan bahasa Jepang begitu. Seperti itu. Ari Sensei juga sama, yang lain juga sama. Jadi kalau memang kedepannya mau berkarir sebagai dosen itu sebaiknya linear ya, sama gitu ya, paling nggak dekat gitu. Kalau misalnya kedepannya tidak ada rencana mau berkarir di dunia pendidikan atau penelitian ya, itu bebas, terserah yang bersangkutan, mahasiswa yang ingin lanjut ya. Hanya saja resikonya adalah kadang kalau ngambil jurusan yang berbeda dengan S1-nya itu ya harus kalau mau S2 itu kan harus ada rencana penelitian. Nah, kita harus bisa menghasilkan rencana penelitian yang di bidang tersebut ya. Nah, untuk menyusun rencana penelitian itu biasanya dibutuhkan pengetahuan dasar, awareness terhadap bidang yang digelutinya gitu. Kadang kalau memang misalnya dari kecil suka seni gitu ya dan mengikuti perkembangan itu oke, bisa menyadari masalah-masalah yang ada di bidang tersebut. Karena pada dasarnya penelitian itu di S2 dimanapun itu untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Jadi kalau memang ada keminatan di seni dari kecil, ya itu nggak masalah sih, bisa menulis rencana penelitian yang mau ngapain gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya dasar, itu mungkin akan kesulitan ya. Dan harus punya waktu untuk belajar lagi dari dasar. Itu aja sih mungkin yang bisa disampaikan ya. Jadi kalau misalnya belajar sastra Jepang atau bahasa Jepang di S1 terus lanjut ke tentang sosial ya, itu masih memungkinkan sih ya. Tentang humaniora ya, kayak berseputar sosiologi kebudayaan Jepang gitu ya, itu masih memungkinkan. Tapi kalau agak melebar kayak seni, dari bahasa Jepang ke seni, nah itu mungkin ada beban untuk mempelajari bagian dasar dari seni tersebut kali ya, supaya bisa menulis rencana penelitian yang bagus begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Ari, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Dita ya, tadi sudah dijelaskan detail oleh Pak Ari ya. Pada dasarnya kalau Dita itu dasar dari S1-nya adalah ilmu humaniora, seperti bahasa, ya, kesastraan, sosiologi gitu ya. Ya, itu memungkinkan untuk mengambil bidang ilmu humaniora juga di sana. Ya, jangan ngambil ilmu bidang teknik gitu ya, nggak bisa. Pada humaniora ya sesuai dengan humaniora, mau bidang seni segala macam boleh. Nah, tapi itu tadi yang disampaikan Pak Hari, ada beban untuk mempelajari dasar-dasar bidang ilmu yang agak sedikit berbeda. Tapi pada dasarnya sastra ini adalah bidang humaniora, ya, sosial dan humaniora. Maka Anda juga bisa melanjutkan S2-nya di bidang sosial dan humaniora. Kecuali Anda ingin menjadi dosen. Kalau menjadi dosen ya Anda tentu harus mengambil bidang ilmu yang linear untuk S2-nya. Mungkin kalau misalnya sekarang bahasa dan kebudayaan Jepang, di sana juga nanti S2-nya juga mengenai bahasa atau kebudayaan atau masyarakat gitu ya. Atau sosiologi Jepang gitu ya. Jadi itu masih linear. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ari. Untuk yang bertanya tentang program HUSA program, video tentang ini sudah tampil di YouTube kami ya. Ada 2. Yang pertama dari alumni HUSA program tahun 2019, namanya Irsyad,
Terus yang video terbaru dari peserta usaha program yang sedang mengikuti di Jepang saat ini tahun 2020, Dava dan Raka. Silakan bisa dicek. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Aryo Satya. Terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai syarat skripsi. Kalau perkuliahan sudah 50% tatap muka, 50% online, apakah syaratnya balik lagi ke normal? N3, ya. Kalau dari saya mungkin bisa menjelaskan, ya betul. Nanti kalau sudah, tapi kita masih melihat ini ya, pelaksanaan JLPT dan ujian yang lain. Jadi kalau misalnya JLPT nggak ada pelaksanaan, tapi ujian yang lain seperti JTES atau NATES masih berjalan, kita masih mengarahkan mahasiswa untuk mengikuti ujian-ujian tersebut. Begitu ya Pak Arya? Betul Pak, betul Pak. Ya, seperti itu. Jadi ya, kenapa syaratnya begitu? Karena ya ini kembali lagi ke identitas kita sebagai prodi ya, bahasa dan kebudayaan Jepang ya. Dan ini juga untuk mahasiswa sendiri ya, bukan karena kalian masuk ke sini kan mau belajar bahasa Jepang. Nah, keluarnya paling nggak harus ada kemampuan yang menempel di kalian. Salah satunya adalah kemampuan berbahasa Jepang, dibuktikan dengan sertifikat ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi bukan kami memfasilitasi dengan mata kuliah yang ada di sini. Terus dari sekarang juga saya sebagai mimin juga ya coba memperkaya input, memperkaya referensi ya dengan konten-konten di media sosial kami. Silakan, barangkali ada lagi yang ingin bertanya. Ya, silakan mau bertanya, curhat juga boleh. Curhat juga boleh ya Pak ya. Kalau curhatnya agak ini ya bisa japri aja sih ke saya. Misalnya curhat gitu, agak pribadi ya. Kalau curhat pribadi jangan. Iya. Kalau curhat mengenai perkuliahan dan akademik. Iya, maksudnya perkuliahan Pak, tapi yang sensitif misalnya. Ya, sensitif oke ya. Betul. Baik, bagaimana Pak? Kayaknya sudah tidak ada. Bagaimana adik-adik sudah jelas ya? Tentunya nanti ada bagian-bagian tertentu yang kami akan posting di media sosial kami. Pertemuan hari ini juga diposting Pak ya, mungkin nih Pak, apa bagian-bagian tertentunya. Jadi kita sudah mengadakan sosialisasi mengenai kurikulum ya, sosialisasi ulang mengenai kurikulum dan berbagai program yang ada di program studi kita. Kemudian kita juga menerima masukan-masukan dan saran-saran dan pertanyaan-pertanyaan selama program ini berlangsung. Oke. Baik ya, bagi yang karena sudah tidak ada lagi sepertinya ya, bagi yang masih ada hasrat terpendam gitu. Masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu ya. Kemudian tidak sulit mengungkapkannya di sini berkaitan dengan akademik dan perkuliahan. Ya, silakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari, bisa menghubungi kami di program studi ya, saya atau Pak Hari bisa mendengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi hal yang ingin Anda sampaikan kepada kami. Baik Pak, saya kembalikan ke Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak Ari. Ada satu lagi pertanyaan Pak. Misalkan S1 sastra Jepang dan ingin lanjut ke sastra lain, Inggris misalnya, tetap peluangnya kecil ya. Oh, maksudnya S2-nya kali ya? S2-nya mungkin. S2-nya Inggris, kecuali gimana ya? Bisa sih sebenarnya kalau sekarang ya. Kalau sekarang kemungkinannya besar, apalagi kalau linguistik terapan seperti itu ya, bisa. Tergantung ini ya, usaha dari tergantung dari usaha Dita Septia ini ya. Kalau mau lanjut ke bidang yang lain itu tentu harus ada menutupi gap yang ada di antar bidang tadi ya. Itu usahanya saja di sejauh mana itu menentukan mungkin ya bisa atau tidaknya seperti itu. Ya. Terima kasih Dita ya. Baik, itu saja ya Pak ya? Ya. Baik. Dari saya, dari kami, program studi,
penjelasan mengenai atau sosialisasi mengenai kurikulum 2017 dan berbagai program ya kami akhiri sampai di sini. Saya pribadi Ketua Program Studi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu, rekan-rekan penasihat akademik dan adik-adik mahasiswa semua yang hadir di sini. Kami mohon isi dari sosialisasi ini, isi dari perbincangan kita bisa disampaikan kepada rekan-rekan lain yang tidak hadir hari ini. Dan kami akan upload di media sosial kami hasil dari pertemuan kita hari ini. Kesimpulan-kesimpulannya. Gitu, Pak Hari, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami dari Program Studi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Pak Hari Setiawan. Silakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dengan demikian acara ini sudah berakhir ya. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas inputnya, terima kasih atas waktunya yang disediakan ya. Kalau ada yang tidak jelas silakan hubungi kami, bisa langsung ke sini, bisa lewat media sosial ya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu, Sensei. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Sensei. Hai. Mata imasione. Hai. Hai. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak adik-adik semua. Ya, lu belajar dan semangat ya mau banyak kok. Udah itu aja.